سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله سبحان الله والحمد لله. Pembinaan tuntas baca Al-Quran bagi guru pendidikan agama Islam di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Kepada Bapak Aulullah SHI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli ni'matin. Allahu akbar. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus Bapak Dr. Haji Mahmudin Aris Rayusman MPDI, berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan pembinaan tuntas baca Al-Quran bagi guru pendidikan agama Islam di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Kepala Kantor yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan kami selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan tuntas baca Al-Quran tahun 2025 ini dengan rincian sebagai berikut. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Yang ketiga, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Keagamaan Islam. Yang keempat, Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus Nomor 153 Tahun 2025 tentang penetapan panitia, narasumber dan peserta pembinaan tuntas baca Al-Quran bagi guru pendidikan agama Islam tahun 2025. Kemudian tujuan yang pertama, meningkatkan kompetensi guru baik dalam membaca Al-Quran secara tartil dan bertajwid. Yang kedua, memperkuat kemampuan guru dalam mengajarkan baca Al-Quran secara efektif. Yang ketiga, mempersiapkan guru baik menghadapi asesmen tuntas baca Al-Quran di platform Cintaku sebagai dasar pengembangan kitab dan kitab. Yang keempat, mendukung gerakan nasional bebas buta huruf Al-Quran melalui peningkatan literasi dan karakter peserta didik. Kemudian peserta kegiatan pembinaan tuntas baca Al-Quran ini adalah guru pendidikan agama Islam dan pengawas baik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus yang terbagi dalam 2 angkatan dengan jumlah keseluruhan peserta adalah 120. Waktu dan tempat. Kegiatan pembinaan tuntas baca Al-Quran bagi guru pendidikan agama Islam angkatan 1 dilaksanakan 1 hari pada hari Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025 bertempat di Aula Hotel 21 Jalan Mespemda Bisti Bawah, Kecamatan Bisti. Kemudian pembiayaan kegiatan pembinaan tuntas baca Al-Quran bagi guru pendidikan agama Islam ini bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau MIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. Kemudian penutup. Demikian laporan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian
Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus untuk berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pembinaan tuntas baca Al-Quran bagi guru pendidikan agama Islam angkatan 1 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Atas perhatian dan dukungan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekaligus membuka acara pembinaan tuntas baca Al-Quran bagi guru pendidikan agama Islam di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus kepada Bapak Dr. Haji Mahmudin Alisra Yusman MPDI, dipersilahkan. Ini kayak masuk Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam atau PADKI, Bapak Muhammad Hasan Basri, SAG MPDI, narasumber pembinaan baca Al-Quran MPDI, Bapak Ustaz Suhaili MPDI, Ketua Panitia dan seluruh panitia penyelenggara yang hari ini insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, karena bukannya sudah tergambar di Al-Quran itu sungguh fakir rahmatillah, bukan muka yang putih ya, bukan muka yang menyejukkan, kecuali bukan muka yang bermasalah karena banyak utang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pendidikan agama Islam peserta pembinaan PPI angkatan 1 yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di aula Hotel 21 yang kita ini. Selawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di Kementerian Agama sesungguhnya saya bersama Pak Hasan dan kawan-kawan kasih itu menekankan semua yang tidak dilakukan di Kabupaten Tanggamus itu kita lakukan. Maka kebijakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus seperti hari Jumat. Kalau di kabupaten lain itu tiap hari Jumat itu masih diliburkan seluruh pegawai. Tapi di Kemenag Tanggamus tetap kita masuk. Kenapa? Karena memberikan pelayanan kepada masyarakat Tanggamus agar masyarakat Tanggamus ini tidak merasa disingkirkan atau tidak merasa tidak terlayani oleh Kementerian Agama. Maka saya punya kebijakan kalau untuk hari Jumat kita tetap masuk kerja, meskipun ada edaran surat WA maupun Zoom ya, kita bekerja di rumah atau bekerja di mana saja anywhere. Tapi di Kementerian Agama khususnya Kabupaten Tanggamus kita tetap masuk agar pelayanan itu tidak terputus. Kemudian ada kebijakan seperti kita di Tanggamus itu setiap hari Senin. Tiap hari Senin tidak diwajibkan upacara itu, yang menjadi pembina upacara adalah pejabat-pejabat. Jadi saya gilir semuanya, staf-staf itu. Karena saya masih ingat
Dulu ketika saya bertugas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, hampir 20 tahun saya di sana. Kesempatan untuk staf itu maju menjadi pembina upacara itu nggak ada, suruh ngomong itu. Kalau dia tidak ada jabatan nggak dapat kita masuk untuk memberikan sambutan. Makanya kita di Kementerian Tanggamus sudah saya biasakan staf itu bergiliran agar memberikan sambutan pembinaan pada upacara rutin tiap hari Senin. Maksudnya apa? Biar siapa tahu nanti di antara mereka itu ada yang lebih ilmunya lebih pintar dari kepala kemenangnya, dari kasihnya. Jadi terbiasalah gitu. Karena saya terinspirasi waktu Zoom dengan Pak Menteri Agama itu, beliau menceritakan kalau nggak salah ya Pak Hasan itu Usama bin Zaid itu cerita itu. Dulu sempat dibantah oleh Pak Hasan, bukan gitu Pak konsepnya Usama bin Zaid itu. Tapi saya udah Bismillah aja. Ternyata teman-teman di staf itu di Kemenang itu banyak yang lebih pintar dari kita semua yang ada di Kemenang. CPNS itu, bahkan ada yang CPNS itu menjadi narasumber di Dinas Kesehatan acara halal gitu. Dan kelihatan mereka itu senang, udah dapat honor CPNS tapi udah dapat honor. Meskipun kepala kemenangnya nggak dibagi, tapi melihat itu kan senang. Oh, di sini juga hadir Bu Ayesti, Bu Sri Werda, Pak Suwadi, teman-teman pengawas PAI. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini selama 2 hari ini dalam rangka peningkatan mutu guru agama di Kabupaten Tanggamus. Hadirin Bapak dan Ibu guru PAI yang berbahagia, pembinaan TBK ini merupakan wujud keseriusan Kementerian Agama dalam meningkatkan kompetensi guru PAI, tidak hanya dalam membaca Al-Quran secara taktil dan bertajwid, tapi juga dalam mengembangkan kemampuan pedagogik. Guru PAI memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pendidikan, menjadi teladan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Seiring dengan pembinaan ini, kami juga mempersiapkan Bapak dan Ibu guru PAI untuk mengikuti asesmen tuntas baca Al-Quran atau TBQ melalui platform Citaku. Asesmen ini wajib diikuti oleh seluruh guru dan pengawas PAI yang terdaftar di aplikasi Siaga. Tujuannya adalah untuk memeratakan kemampuan baca Al-Quran yang meliputi manhajul huruf, sifat huruf, ahram, dan mad wal qasar, serta menjadi dasar perencanaan pembinaan dan tindak lanjut. Untuk menghadapi asesmen ini, peserta diharapkan membentuk halaqah atau kelompok latihan bersama, berlatih membaca Al-Quran secara taktil, serta memanfaatkan bimbingan dari ustadz atau guru ngaji yang berkompeten. Dengan mempersiapkan matang, diharapkan tiap guru PAI dapat mengikuti asesmen dengan percaya diri, sekaligus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Jadi kegiatan ini Bapak dan Ibu mungkin yang pertama di kabupaten kota seprovinsi Lampung ya, Pasan ya. Ya. Jadi dengan uang seadanya kita persiapkan guru-guru kita di Kabupaten Tanggamus termasuk pengawas, supaya nanti ketika ada asesmen tentang kegiatan ini kita sudah melaksanakan duluan, ya. Jadi itu tujuannya. Jadi bukan gagal-gagal, bukan. Yang tidak dilakukan kabupaten lain kita lakukan
Al-Quran pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, dampak dari pembinaan dan asesmen ini diharapkan berkelanjutan secara berantai kepada peserta didik, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Inilah inti dari gerakan bebas buta huruf Al-Quran yang menjadi bagian dari penguatan mutu pendidikan agama Islam. Saya mengajak kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan disiplin, kesungguhan, dan keikhlasan, menjadikan momentum untuk evaluasi diri dan meningkatkan kompetensi kepada para narasumber dan panitia. Saya sampaikan terima kasih atas dedikasinya dan kerja kerasnya dalam menyukseskan acara ini. Jadi kayak tadi pagi, saya dari Bandar Lampung semalam kan dari Tanggamus pulang ke Bandar Lampung. Keluar dari rumah itu jam 5.18, sehingga nyampe di Hotel 21 ini sebelum jam 7 tadi saya nyampe. Itu saya lakukan. Kenapa? Karena saya juga dulunya guru, sudah terbiasa untuk datang pagi. Ternyata teman-teman itu masih datang, saya perhatikan ada yang setengah 8, ada yang jam 8 kurang. Ini menunjukkan integritas dari kita sebagai para pendidik. Jadi sekali lagi saya sebagai kepala kantor mengajak kita semua untuk sama-sama menyukseskan acara ini, kemudian sama-sama untuk berubah untuk kebaikan. Akhirnya kegiatan hari ini insya Allah membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan pembinaan tuntas baca Al-Quran atau TBI bagi guru PAI Angkatan 1 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tahun 2025 saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, Bapak Dr. Muhammad Aris Rahyusman, MPDI. Yang saya hormati rekan-rekan panitia kegiatan pembinaan tuntas baca Al-Quran bagi guru PAI Angkatan 1 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru PAI peserta pembinaan tuntas baca Al-Quran angkatan pertama. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keluangan waktu, dan yang terpenting kita masih diberikan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu PAI sekalian, sebelumnya saya minta maaf karena mungkin dari kami seksi PAPKI mencoba untuk mengimplementasikan salah satu astagita dari Menteri Agama, yaitu tentang penguatan ekoteologi. Nah, dalam penguatan ekoteologi ini kita diharapkan mempunyai kepedulian terhadap alam. Makanya saya kemarin minta tolong Mbak Ani, coba disampaikan kepada guru peserta
mikroplastik di kita itu kan sudah cukup, penggunaannya sudah cukup banyak. Bahkan di Jakarta itu ketika hujan, maka air hujan itu sudah mengandung plastik. Dan bukan hanya di hujan, tapi di hewan, misalnya di ikan, gitu. Di ikan itu sudah ditemukan mikroplastik. Jadi kalau kita makan ikan, itu sudah tercampur di dalamnya itu ada mikroplastik. Jadi kan plastik itu hancur butiran-butiran kecil, gitu kan. Kayak misalnya kita kresek, nah itu dimakan sama ikan, terus diproses, ya jadi masuk ke dalam tubuhnya, tubuh ikan, sehingga di dalam tubuh ikan itu ada mikroplastik. Nah, akibatnya ketika makannya kita juga otomatis makan plastik. Dan bahkan saya baca berita itu di dalam janin itu sampai sudah ada mikroplastik. Jadi karena ibunya makan plastik gitu kan, karena akibat mikroplastik yang kita temukan di lingkungan kita, mungkin terhirup juga, mungkin ada di ikan, nah, juga itu mempengaruhi perkembangan janinnya sampai akhirnya mikroplastik itu ada di janin. Sifat boros itu apa? Misalnya dalam penggunaan tisu, itu jangan dibilang penggunaan tisu itu tidak ada hubungannya sama lingkungan. Penggunaan tisu itu, bahan tisu itu dari kayu. Nah, penggunaan tisu yang boros, maka produksi tisu harus memenuhi kebutuhan boros kita itu. Nah, tidak ada jalan lain selain memotong pohon. Ketika memotong pohon, otomatis gunung kita gundul, hutan kita gundul. Itu dari sisi saja. Belum lagi kita penggunaan energi, minyak bumi. Minyak bumi ini kan energi utama kita, misalnya solar, bensin. Apa hubungannya dengan sikap boros? Ya contohnya ketika berpakaian, kalau ibu-ibu itu kan sebenarnya setiap di TikTok itu muncul murahan, ada diskon gitu, langsung beli baju baru, jilbab baru. Nah, padahal baju kita masih ada. Nah, akibatnya kan butuh produksi. Produksi itu butuh energi. Energinya itu diambil mana? Ya dari solar, dari bensin gitu. Nah, semakin sering kita bersikap konsumtif, ya produsen juga semakin senang dan semakin banyak menggunakan bahan bakar yang merupakan bahan bakar fosil. Akibatnya, ya bumi kita semakin digali semakin dalam untuk mendapatkan bahan bakar fosil. Nah, jadi mungkin saya nulis itu. Jadi tulisan saya itu terpilih 2 tulisan, satu dari Sulawesi Tenggara, kemudian tulisan saya itu kemarin juga diterbitkan oleh Badan Moderasi Beragama ya, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI. Makanya saya share. Nah itu saya melihat dari sisi lain itu. Kalau sisi kemarin itu orang ribut, oh itu penebangan hutan, ini gitu, pengusaha gitu. Nah teman saya kata, coba tengok diri kita sendiri boros nggak? Tapi hasil dari asesmen itu, yang lulus asesmen itu tidak mencapai 15%. Begitu juga Jawa Barat, 15%. Cuman tangga musimnya aja yang di atas 75%. Nah, itulah kekhawatiran Pak Kabid. Ya kalaupun kita enggak tidak lulus sampai 50%, ya jangan terlalu parah. Misalnya yang lulus 3%. Nah, itu kekhawatiran Pak Kabid gitu kan. Nah, mohon waktu itu kita belajar ada Ibu Hayati, Bu ini, mohon untuk guru mempersiapkan. Nanti kami waktu itu menyampaikan surat, tolong persiapkan Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi asesmen ini.
dengan cara bagaimana? Salah satunya buat halakoh kecil, latihan, kemudian bisa memanggil ustadz-ustadz yang di sekitarnya yang mungkin baca Qurannya bagus untuk mengajar kami. Nah, saya tidak tahu apa ditindaklanjuti atau tidak. Gitu kan. Nah, kalau yang ditindaklanjuti syukur. Nah, hari ini maksud saya untuk koreksi kita semua, gitu kan? Untuk koreksi kita semua. Kemarin yang sudah kita belajar lewat halakoh kecil itu, apakah sudah ada perbaikan ataukah sudah ada peningkatan? Nah, sehingga nanti kita hari ini kita bisa cek semua melalui pertemuan langsung dengan pemateri atau pembimbing kita pada kesempatan pembinaan ini. Kepada Ustadz Haji Abdul Suhaili FPDI, kami mohon kesediaannya untuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru PAI sekalian, pada kesempatan sesi ini yang merupakan sesi inti kita, yaitu terkait dengan pembinaan tuntas baca Al-Quran guru PAI Angkatan 1 di lingkungan Kantor Kemudian Agama Kabupaten Banyumas, telah hadir materi kita, yaitu Ustadz Haji Suhaili MPDI. Beliau ini tinggal di Pondok Pesantren Al-Ma'hadul Qur'ani Parangpadang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berapa harokat harfi tersebut? Kita pakai berapa tadi? 4. Berarti sampai ayat terakhir harus dibaca berapa harokat? 4. Kalau dibacain 2 sampai terakhir 2. Kita pakai 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti nanti al-kafirun akan disebut 4 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Bisa? Kita coba ya. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, lanjut. 1, 2, 3. Lakum. Oh ya, wala na'budu ya, wala na'budu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Terakhir. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Terakhir lakum. Tadi 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar ya Pak? Ya, sama-sama Ibu. Jangan dimarahin kalau salah. Kalau dulu Bapak Ibu, dulu itu salah satu cara yang paling ampuh dulu itu dengan metode jari. Disentik kalau nggak bisa. Oke, silakan. Turawidu fataha kanu fiha fakihina wahina tad'u
Satu lagi. Bagus. Dua baris selanjutnya. Sobiru. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya terakhir. Alhamdulillah. Ini sudah sesuai dengan yang namanya kaidah. Kenapa? Karena panjangnya dia seimbang. Ya. Selesai untuk matobi. The next, lanjut. Apakah pun huruf mat terdiri dari berapa huruf, Bapak Ibu? Ya. Alif, waw, ya. Oke. Sekarang kita akan belajar paling gampangnya. Ada yang namanya adalatul mudud. Dalam istilah qiraah disebutnya adalatul mudud. Adalatul mudud itu keseimbangan dalam panjang pendek. Jadi nggak boleh 2 harokat nanti di matobi yang satu terus matobi yang lain dibacanya beda. Atau mat alif disukun. Contoh, mat alif disukun ketika kita baca pertama kali 2, maka ayat selanjutnya harus kita baca berapa? 2. Nggak boleh 2, 4 nanti ayat selanjutnya 6, nggak boleh. Itu tidak sesuai dengan qiraat. Nah, jadi mat itu adalah panjang. Bagaimana cara supaya kita seimbang bacanya? Ada caranya. Ayun, ayun, aja. Ini sama seperti 2 harokat atau 2 ketukan. Oke, coba kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ayun, ayun, aja. Coba sekali, 1, 2, 3. Ayun, ayun, aja. Nah, itu disebutnya dengan mat tobi'i atau mat asli. The next. Nah, karena yang kita bahas adalah tentang mat, saya garis besarkan mat itu ada 2. 1 mat asli, yang kedua mat far'i. Mat asli sampai ila yaumil qiyamah tidak akan pernah dia lebih daripada 2 harokat. Maka disebut hukumnya adalah matobi'i. Ya, Bapak Ibu harus camkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mat asli, mat tobi'i tidak akan pernah berubah kecuali dia tetap dibaca panjang berapa harokat? Nah, 2 harokat. Nah, beda dengan yang namanya mat far'i. Kalau mat far'i, mat sabak, nanti beda-beda panjangnya sesuai dengan qiraat. Oke. Mat asli atau dengan bahasa lainnya disebut dengan mat tobi, yang pengertiannya adalah panjang bacaan yang dasar. Makanya disebut tobi itu artinya dasar. Berapa panjangnya? 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau saya lebih enaknya adalah dengan 1 ayunan. Karena biasanya beda Bapak Ibu. Kalau 2 ketukan itu biasanya ada yang dia beda-beda ketukannya. Tapi kalau ayun biasanya lebih enak. Dia lebih seimbang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan maka disuruh kita pakai 4, berarti 2 ayunan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu metode ayunan. Oke. Ada syaratnya mat asli atau mat tobi'i, yaitu ketika huruf alif mati sebelumnya fathah. Kemudian huruf ya mati sebelumnya kasroh. Kemudian waw mati sebelumnya dhamma. Nah,
Mungkin saya rasa teorinya sudah pada paham ya. Insya Allah dulu ini, insya Allah kita semua pada paham. Yang penting kita adalah prakteknya. Contoh prakteknya, manakala. Nah, boleh bacanya manaka. Padahal di situ ada matobi, ada matobi. Kita coba ya bareng-bareng jawab dulu ya. Manakala. Sekali lagi barengan 1, 2, 3. Ya, nggak boleh juga kelebihan. Agak sedikit cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang cepat. Ini biasanya untuk yang dia tahfidz, yang hafidz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu agak cepat. Nah, tapi yang kita pakai adalah yang tartil. Ya. Yang pasti harus sama. Mau dia ayun, ayun atau ayun, ayun, dia harus serasi. Oke. Siapa lagi mau coba Al-Kafirun sebelum kita masuk ke bahasan materi yang lain? Ustaz? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, terima kasih bos. Oke, simbolnya kalau mat wajib mat jaiz sama. Alis ada di atas huruf. Ketika ada alis di atas huruf, maka itu salah satunya adalah mad wajib mutasil atau mad jaiz mutasil. Ya. Kemudian yang kedua, inna a'toina kal kautsar. Nah, di sini inna a'toina kal. Inna a'toina kal. Sekali lagi, inna a'toinaka. Bisa? Kita coba ya, 1, 2, 3. Inna a'toinaka. Ya, berapa ayunan? 2 ayunan ya, 2 ayunan atau 4 ketukan atau 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Turawidu fataha kanu fiha fakihina wa hina tad'una wa yaquluna mata hadana subulana tabawa amana wa amila fiha ma'aish bi ayatina yuqinuna sabiru wa rabitu wajahidu fi sabilihi faqa'u lahu sajidina wa qurisinina. Oke, kita kasih bos.
dengan simbol harokatnya berdiri terbalik. Maka ini adalah namanya matobi. Contohnya kana. Ya, kalau satu ketukan, satu harokat, berarti kita seperti titik. Kana. Kita coba ya, 1, 2, 3. Kana. Oke. Yang kedua qila. 1, 2, 3. Qila. Terus duna. Nah, biasanya kalau nanti kita akan mengajar anak-anak kita, cara yang paling mudah supaya mereka menangkap adalah dengan cara di akhir, salah satunya. Nah, maka kita harus menguasai. Kita contoh. Kana, qila, duna. 1, 2, 3. Kana, qila, duna. Oke, selanjutnya ini yang dia simbol berdiri. Kitabun. 1, 2, 3. Kitabun. Sekali lagi. Kitabun. Oke. Kutubihi. Terus lahu. Oke, ini yang dia agak pendek. Nah, sekarang kita coba praktek untuk yang agak panjang. Next. Ini saya ambil contoh yang ada di Iqra ini. Kira-kira ada berapa ini Bapak Ibu? Yang pertama ini ada berapa matobi? Yang turok ada berapa? 3. Yang pertama roh. Yang kedua ha. Yang ketiga ha. Oke, berarti yang di ayun ada berapa? 3. Turok bidu fataha. Bisa? Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Ya, satu ayunan 2 harokat. Lanjut, ada berapa harokat? Ada berapa matobi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti ada 6 ayunan. Kita coba baca bareng-bareng. Saya contohkan. Kanu fiha fakihina. Sekali lagi. Kanu fiha fakihina. Ya, Pak Ustadz, monoton nggak ada lagunya. Kalau untuk pertama kali yang kita baca adalah sesuai dengan tajwid. Nanti kalau kita udah matang baru pakai lagu. Oke, kita coba. Kanu fiha. 1, 2, 3. Kanu fiha fakihina. Oke. Ayat selanjutnya ada berapa? Ada 2. Wahi. Yang selanjutnya berarti ada 2 ayunan. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Wahina tahduna. Sip. Pintar-pintar berarti. Luar biasa. Lanjut. Ada berapa matobinya selanjutnya? 3. Kita baca langsung. 1, 2, 3. Wa yaquluna mata. Sip. Lanjut. Yang ke bawahnya ada berapa? 1, 2, 3. Kita baca 1, 2, 3. Lanjut. Selanjutnya kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sip. Lanjut. Bawahnya 1, 2, 3. Lanjut. Ning. Bismillahirrahmanirrahim. Turawidu fataha. Kanu fiha fakihina. Wahina tad'una. Wa yaquluna mata. Hadana subulana. Taba wa amana
faqa'u lahu sajidina wa turi sinina. Oke, kita kasih plus. Ya, insya Allah ini mewakili daripada semuanya. Saya berhusnuzon, insya Allah semuanya bisa. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini namanya materi untuk mathobi ataupun mat asli ya. Lalu kita lanjutkan kepada mat far'i. Ya, mat far'i adalah cabang atau pecahan daripada mathobi. Pembagiannya secara umum dibagi menjadi beberapa hukum. Pertama, hukum mat wajib muttasil. Kemudian mat jaiz muttasil. Ada mat badal, mat arid lis sukun, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal, mat lin, mat badal dan lain. Ini pembahasannya sebenarnya dalam kitab itu berbeda-beda. Ada yang dia kalau dalam kitab Tuhfatul Atfal, mat far'i itu ada 3. Mat wajib, mat jaiz, mat lazim. Tapi kalau misalkan dalam buku yang lain, dalam kitab yang lain itu ada mat tamkin, mat silah qasiroh, ada lagi mat apa? Silah qawilah. Dalam ilmu qiraat, itu nggak pernah ditemukan yang namanya mat silah qawilah. Istilah itu hanya untuk memudahkan kita mengenal oh ini namanya mat silah qawilah. Tapi kalau di dalam ilmu qiraat itu tidak kita jumpai istilah yang namanya mat silah qawilah. Ada lagi mat tamkin. Itu nggak ada dalam ilmu qiraat. Nah, hampir kebanyakan dalam ilmu qiraat itu yang dipakai seperti apa yang dalam kitab Tuhfatul Atfal. Mat wajib, mat jaiz, mat lazim. Mat wajib ada 1 yaitu mat wajib muttasil. Kemudian yang kedua, mat jaiz itu ada 3. Mat jaiz munfasil, mat badal, mat arid lis sukun. Ya, ini hanya sekedar teori saja ya. Ya, karena teori terkadang banyak perbedaan. Yang paling penting adalah praktek. Yang ketiga mat lazim. Mat lazim ada 4. Lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal, mat lazim ilmi mukhaffaf, mat lazim ilmi mat lazim ilmi musaqqal. Nah, ada lagi yang namanya mat lin. Ada lin, ada matin. Itu istilah yang mungkin sering kita jumpai, tapi kalau dalam qiraat itu tidak ada. Ya, tidak kita jumpai. Oke, kita lanjutkan. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu sepengetahuan Bapak Ibu, kalau mat wajib panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Yang jawab 2. Ada. Yang jawab 4. Ada. Yang jawab 5. 1, 2, 3. Yang jawab 6, 4. Yang nggak jawab. Oke, dalam ilmu qiraat, ya ini dia. Untuk qiraat Imam Asim riwayat Hafs mat wajib dibaca 4 harokat. Berapa Bapak Ibu? Ini kalau kita sesuaikan atau kembalikan kepada ilmu qiraat. Pak Ustadz, saya dari dulu saya diajarinya 5 harokat, ya. Ada yang juga 6 harokat. Kalau dalam qiraat lain, memang ada yang membacanya secara 6. Itu bukan riwayat Imam Asim, tapi riwayat lain. Jadi mulai sekarang kita harus belajar. Kita membaca qiraat Imam Asim dengan riwayat Hafs mat wajib dibacanya berapa harokat? 4 harokat. Nanti kalau siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum
maknya kurang. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke. Kita kasih close. Nah, secara penilaian ayo sampai menjawab. Ayo. Nggak apa-apa. Wah. Ayo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Turawitu fataha kanu fiha fakihina. Lanjut. Wahina tad'una. Nah, nanya ini. Ulangi lagi. Sekali lagi. Wahina tad'una. Bagus. Wa yaquluna mata Lanjut. hadana subulana Lanjut. taba wa amana wa amila Lanjut. fiha ma'aisha Lanjut. bi ayatina yuqituna Inuna. hurufnya. Oke. Maaf ya, Pak. Saya ulang sekali, Pak. Maaf. Sabiru wa rabitu Oke. wajah Ya betul. wajahidu fi sabilihi Lanjut. fa'ulahu sajidina wa turisinina. Oke. Kasih pos. Ya, luar biasa. Nah, mampu dibaca panjang. Bagaimana? D-nya panjang apa pendek? Pendek. Berarti nggak boleh diayun. Biru. Nih, cara baca seperti itu, Bapak Ibu. Biru mah u biru u biru mah u. Bisa? Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Imam Hafiz. Jadi imamnya, gurunya ini adalah Imam Asim. Imam Asim punya murid namanya Hafiz. Bacaannya seperti yang kita baca setiap hari. Nah, next. Oke, mungkin teori sekilas ya. Kita akan sama-sama akan belajar secara prakteknya. Qiraat adalah metode ataupun cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara pengucapan huruf, harokat, susunan kata yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang sahih dan benar. Jadi tadi sanadnya dari mana? Oh, sanadnya dari Imam Asim, riwayat Hafiz. Kemudian kita kepada bawah-bawahnya sampai ke guru kita. Kemudian tahsinul qiraah. Apa itu tahsinul qiraah? Jadi bukan tahsinul Quran ya. Kalau tahsinul Quran artinya memperbaiki Al-Quran. Al-Quran sudah final. Yang ada itu adalah tahsinul qiraah, artinya memperbaiki bacaan. Apa itu tahsinul qiraah? Tahsinul qiraah itu memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Adapun pembahasan intinya dalam tahsinul qiraah
yaitu adalah makharijul huruf, tempat keluar huruf. Kemudian ada sifat huruf, sifat-sifat huruf. Ada juga ahkamul huruf, hukum bacaan seperti memati, memati, kemudian huruf roh, qalqalah dan lain sebagainya. Ada lagi ahkamul mad wal qasr, hukum bagaimana membaca panjang bacaan dan juga pendek bacaan. Yang terakhir adalah ahkamul waqaf wal ibtida. Nah, sebenarnya kalau dalam MTQ di anak-anak, ketika guru mengajarkan dengan tempo yang agak cepat, ya itu biasanya ketika dibaca tartil itu kendala. Satu, terkadang panjang pendeknya nggak sama. Kedua, terkadang tahanannya juga nggak sama. Nah, bagaimana seorang guru lah, ini terusnya bagi seorang guru ketika memang mengajarkan anak-anak dengan proses pembiasaan. Nah, makanya pengalaman ketika kita mengajarkan anak-anak itu, kita senantiasa pertama kali yang harus anak-anak perhatikan itu tempo. Kadang-kadang anak-anak itu pengennya cepet-cepet beres, cepet-cepet pulang. Akhirnya pengaruh di panjang pendeknya. Jadi mulai dari awal itu kita sudah tekankan tempo. Jadi ingat dengan anak-anak itu tempo. Nah, temponya yang harus sering kita ajarkan. Misalkan kita mau pakai tempo yang sedang, tartil lah ya, atau hadar, tartil aja. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, cara menyiasatnya supaya dia temponya sama. Pengalaman saya setiap mat itu penekanan suaranya ditekankan. Contoh seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi penekanannya setiap dia mat suaranya kita tekan. Tapi kalau misalnya tadi yang dicontohkan Bapak, ketika ya-nya datar, ma-nya ditekan. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, gitu ya. Jadi kendala ya, Pak ya. Nah, supaya menyiasatinya kita tekan ketika setiap dia mat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau agak cepat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi TPQ ini adalah secara umum tadi sudah disebutkan, ini program Kementerian Agama supaya bagaimana kita bebas buta huruf Al-Quran di sekolah. Tujuan khususnya meningkatkan kompetensi guru dan pengawas PAI, standarisasi pengajaran Al-Quran bagi guru dan pengawas PAI. Nah, ini penting karena kemarin saya dapat informasi ketika ikut sosialisasi ini ya Bu ya. Ke depan itu kalau Bapak dan Ibu melakukan bimbingan tuntas baca Quran kepada para siswa, itu akan dihitung jamnya. Dan konsepnya itu 6 jam. Jadi Bapak Ibu yang kekurangan jam untuk pemenuhan 24 jam sertifikasi itu bisa mengajar TBQ. Dan itu dihitung 6 jam. Tapi ini kan baru omongan, belum apalagi Bapak langsung lupa ini saya belum bisa. Nah, ini kan baru di konsep gitu. Nanti ke depannya seperti itu gitu kan. Ini doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Surana SPDI MPD. Kepada Ustadz Surana SPDI MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan mengucap puji syukur kehadiratmu atas segala rahmatan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pembinaan tuntas baca Al-Quran Guru Pendidikan Agama Islam Angkatan 1 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Untuk itu jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan pembuka semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara baik dan tekun sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepada-Mu. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, limpahkanlah kepada yang hadir pada hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan dalam mengikuti acara pembinaan tuntas baca Al-Quran Guru Pendidikan Agama Islam ini. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah dan kami, luaskan pengetahuan dan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Kabulkanlah ya Allah. Rabbana taqabbal maqsudana wa muradana fi dini wa dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Pai Tanggamus.